Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai aplikasi atau cara pembuatan aplikasi berbasis mobile dengan materi pengulangan. Baik, kita mulai saja. Kita akan membuka Eclipse-nya. Ini dia Eclipse-nya ya. Saya menggunakan Eclipse Portable. Ini workspace-nya, workspace yang saya gunakan itu ada di dokumen dengan folder yang namanya Android ya. Jadi seluruh save project akan ada di sini, dokumen Android. Dan oke. Sebelumnya saya akan menyiapkan notepad. Sebenarnya banyak sekali aplikasi untuk pembuatan aplikasi berbasis Android ya. Bisa pakai NetBeans, Android Studio, dan Eclipse. Namun yang saya gunakan itu Eclipse. Kita tunggu, masih loading SDK-nya. Jadi kita mulai dari awal ya, dari mulai kita mendesain sampai kita pengujian. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama kita akan melakukan pendesainan dulu. Masuk ke file. Ada ini file. Kita masuk ya. New. Nah, kita pilih Android aplikasi project. Kita oke. Kita klik. Nah, ada tampilan kan. Saya akan membuat aplikasi dengan nama pengulangan mobile. Nah, seperti biasa, saya akan membuat example ini menjadi nama panggilan saya. Eksis sedikit tidak apa-apa ya. Kita zoom out ya. Kita next. Apabila ini telah selesai, kalian boleh memberikan nama aplikasi. Nah, apa saja kalian boleh. Kalian boleh mengganti ini juga. Hanya ini saja ya yang bisa diganti, boleh. Ini adalah jenis minimum OS yang akan digunakan nanti pada aplikasinya. Terus ini SDK-nya, target SDK, dan ini compile-nya. Dan ini adalah temanya. Saya menggunakan HoloLike with Dark Action Bar. Kita okekan saja, next. Ini tidak usah dirubah-rubah. Ini ada clip art. Di sini kita bisa mengganti icon dari Android itu sendiri ya. Kita boleh mempunyai logo sendiri ataupun tersedia di sini. Kita pilih clip art ya, agar lebih banyak pilihan. Saya akan menggunakan logo ini saja ya, warna biru yang saya gunakan. Kita next apabila sudah. Nah, ada beberapa pilihan. Kalau misalkan kita pilih blank, tampilannya seperti ini ya. Nih, tampilannya seperti ini. Kalau misalkan full screen activity, nah tampilannya ada di sebelah kanan, kita lihat.
Dan ini tampilan yang master, detail flow yang jadi di pinggirnya itu seperti ada pegging, tapi kita akan pilih blank. Kita next. Ini adalah nama Java-nya, nama main activity.java. Jadi kalian boleh merubahnya ataupun tetap seperti ini. Ini defaultnya. Kita kalau misalkan tidak ada perubahan ini, kita bisa finishkan saja. Kita tunggu. Nah, saya membuat dengan logo yang warna biru ya, unyu-unyu. Baik, kita mulai. Di sini saya akan merubahnya dulu tampilan awal nih, penggunaan mobile sama Hello World. Kita akan bermain dengan string ya. Jadi kalau misalkan kalian emang benar-benar jago di pemrograman mobile, kalian bisa gunain 3 komponen, yaitu activity main.xml, string xml, dan main activity.java. Jadi kalian terserah itu mau pakai yang mana. Ini string tampilannya ya. Pemrograman mobile di sini saya akan menggunakan nama ID saya sendiri. Hello World-nya saya akan pakai dengan nama judul yang saya inginkan sesuai dengan materi yang saya buat, itu pengulangan. Jangan lupa di save ya. Di save. Setelah seperti ini kita balik ke sebelumnya kita akan menyiapkan terlebih dahulu Android Virtual Device, atau kita bisa klik ini New Configuration, atau kalian bisa di sini. Jadi banyak cara ya untuk pengetesannya. Pilih Android aplikasi, kita pilih aja itu ya. Jadi akan otomatis berubah menjadi ini. Kita tunggu. Ini dia. Kalau misalnya setelah tampil ini kita abaikan saja ya. Kita lanjut mendesain. Jadi tidak akan berpengaruh apapun. Nah, jadi selanjutnya kita akan mendesain. Kita akan ini pindahkan ke tengah ya, biar rapih. Nah, untuk text size nya saya akan pakai 30 dp. Nah, ini dia. Ini untuk judul saja. Saya akan menggunakan edit tag ini. Edit tag untuk menginputkan data. Saya akan menggunakan juga bottom, 2 buah bottom yang akan saya gunakan ini, dan satu lagi edit tag untuk menampilkan hasilnya. Baik, desainnya seperti ini saja ya, agar lebih mudah. Saya akan mengganti ataupun tidak. Jadi kalian di sini mesti ingat ini dengan ID edit tag 1, atau boleh kalian ganti menjadi input. Nah, ini akan save ya. Jadi di sini
ID-nya itu akan dirubah dari mulai activity main.xml, string.xml, semuanya akan diupdate menjadi nama ini. Nih akan menjadi nama ini ya. Baik, kita next atau yes. Lihat ada XML Java. Oke. Nah, selesai ya. Selanjutnya ada di bottom. Kita lanjut ke bottom. Dikarenakan ini akan digunakan oleh POR, saya ingin menggantinya dengan nama proses 1 ya. Proses saja deh, boleh. Dan ininya, nah ini sama, jadi kita mesti update dulu terlebih dahulu ya semuanya. Oke saja. Namanya ini untuk pengulangan POR, jadi akan otomatis ya. Selanjutnya ini kita rubah juga menjadi proses 2. Nah, akan update lagi. Selanjutnya ini kita ubah menjadi while, karena ini untuk pengulangan while juga. Jangan lupa di enter. Nah, selesai. Satu lagi, ini akan saya ganti menjadi tadi input, sekarang output. Nah, selesai. Kita update lagi. Baik, kita akan mulai membuat program di Java-nya. Nah, jadi apabila kalian telah selesai dengan desainnya, jadi kalian bisa mulai di Java-nya ya. Java itu tersembunyi untuk penyimpanannya. Nih, kalian cari di sini ya. Di dalam nama folder kalian yang tadi kalian bikin, ada di src, ada com, dan di tampan.pengulangan mobile. Nah, ada nih main activity.java. Kita double klik saja. Nah, sudah tampil ya. Ini main activity.java. Kita perkecil. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya kita akan mengimportkan dulu beberapa bagian yang kita akan gunakan ya. Ini hanya ada 3. Baik, yang pertama ada import android.r ini. Nah, jadi R ini bisa kita pakai untuk string. Kita hapus. Selanjutnya kita akan menambahkan juga import untuk view. Nah, di sini kita bisa cari ini ya, view. Bintangnya kita ganti menjadi view juga. Ini. Selanjutnya kita akan menambahkan widget button, widget text view, dan widget edit text. Tapi sebelumnya saya tidak akan memasukkan text view karena tidak dipakai. Widget, ini dia. Ini bagiannya ya, button. Selanjutnya ada import android.widget. Ini akan saya pakai menjadi edit text. Nah, selesai. Untuk pengimportan cukup 4 saja ya, soalnya
ini adalah yang saya gunakan semuanya ya. Ini terlalu lebih, kita hapus. Nah, ini yang saya inputkan baru. Baik, selanjutnya kita akan mulai mengimplementasikan apa saja yang akan saya gunakan. Yang pertama ada edit text yang tadi digunakan, edit text dengan nama variabel hasil atau output ya, hasil saja, hasil koma input ya, untuk menginputkan data sudah cukup saja. Selanjutnya untuk bottom saya juga menggunakan nama dua variabel, yaitu pengulangan for dan pengulangan while. Sorry, salah. Nah, ini ada dua. Nah, selanjutnya saya akan mendeklarasikan tipe data. Dan variabel yang saya gunakan. Baik, kita enter saja ini. Nah, jadi ada beberapa variabel yang akan saya gunakan. Pertama yang termasuk dengan integer ya, integer nilainya. Jadi variabel nilai itu menggunakan tipe data integer. Selanjutnya saya menggunakan string juga, string. Saya gunakan cetak ini untuk variabel untuk menampilkan hasilnya. Dan saya gunakan juga A. Kenapa A? Itu terserah kalian, atau yang lebih itu koma deh, karena ini untuk variabel untuk menampilkan koma atau mengatur koma. Baik, itu ya pendeklarasian awal. Nah, sampai di sini belum beres, masih banyak. Nah, jadi kita mulai lagi. Baik, kita mulai ke agak bawah sedikit. Ada set content view. Nah, ini kita akan menghubungkan antara ini dengan button atau edit text yang ada di activity main.xml. Nah, jadi kita mulai menghubungkannya di sini ya. Kita enter di sini. Nah, yang pertama ada hasil ataupun input. Boleh kita masukkan dulu input. Input di sini kita akan masukkan ke edit text, sesuaikan namanya, edit text, karena ini modelnya edit text, jadi kalian mesti tulis di sini edit text. Ini ada find view by ID, jadi ID-nya itu disesuaikan dengan yang tadi sebelumnya kita bikin ya. Nah, untuk input kita bisa lihat tadi kita menggunakan ID apa, kita lihat dulu ini ya, ini inputnya dengan nama ID. Nah, cara melihat ID-nya kita lihat di sini ya, ada ID input nih hanya ada satu segini ya, kalian masukkan hanya segini. Berikut selanjutnya
for ini ada proses, while ada proses 2, dan yang terakhir ada output untuk edit text. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, ini tampilannya. Kita akan masukkan input nama ID-nya. Jangan lupa koma. Supaya lebih cepat kita kopaskan saja. Input di sini kita akan ganti menjadi variabel yang ini, hasil. Karena ini sudah, sekarang hasil. Baik, kita masukkan hasil. Tipenya masih sama, edit text. Ini edit text ya. Masih edit text. Ini ID-nya kita ganti menjadi output. Disesuaikan dengan yang tadi, diubah ataupun tidaknya. Selanjutnya kita akan merubah atau mendeklarasikan untuk button. Nah, bisa kita lihat ya. Button ini menggunakan pengulangan for. Nama variabelnya pengulangan for. Coba. Nah, modelnya ini bukan edit text, tapi button. Nah, jadi disesuaikan ya. Kalau misalkan button ya button di sininya juga. Kalau misalkan edit text atau text view. Pada proses pertama ini pengulangan for, jadi kita pakai yang proses 1 atau proses aja. Nah, kita kopas kembali ya biar cepat. Kita rubah nama variabelnya. Tadi kita pakai for, sekarang while. Namanya tetap button. Prosesnya kita ganti ID-nya menjadi proses 2. Nah, selesai pada tahap pendeklarasian. Dan sekarang kita akan mulai memberikan sedikit sintak untuk pengulangan for. Sebelumnya kita akan panggil dulu nih. Kita harus panggil dulu on click dengan cara, dikarenakan kita akan menggunakan button for yang pertama, jadi kita tulis, jadi sesuaikan variabelnya. Kita menggunakan ini. Cari set on click listeners. Nah, ini ada angka 1, kita hapus, ganti menjadi new view dot. Nah, ada kan di sini ada view on click listener. Nah, enter saja. Selanjutnya kita akan membuat sintak di sini. Ini kenapa ada tanda silang atau gagal? Jadi kita tambahkan di sini ya, titik koma. Nah, jadi kita bisa tambahkan titik koma di sana agar bisa dipakai atau running. Baik, kita lanjutkan. Mari kita simak. Dikarenakan ini sintaknya yang cukup sedikit atau sedang, tapi saya tidak akan menulis sintaknya. Saya akan mengkopaskannya dari sintak yang telah saya buat sebelumnya.
ini ya, pengulangan. Nah, ini pengulangan for. Saya akan kopaskan. Ini adalah lokasi kopasnya ya, sampai sini. Nah, dikarenakan ini saya tadi menggunakannya itu koma, jadi pakai variabel koma. Nah, jadi kalian di sini bisa lihat ya, cetak ini adalah variabel awal dimana nanti akan dimasukkan hasilnya itu ke dalam cetak. Nah, nilai ini, nilai integer, sebagai bisa dikatakan variabel untuk menampung nilai yang akan kalian masukkan. Jadi bila mana kalian ingin memasukkan nilai, nanti akan ditampung di variabel nilai dan akan dikonversikan terlebih dahulu sebelum diproses. Baik, ini pengulangan for-nya. Integer, i-nya itu adalah tipenya integer sama dengan 1. Kalau misalkan i kurang dari sama dengan nilai atau nilai yang kalian inputkan, maka akan looping sesuai yang kalian inputkan. Misalkan inputkannya 3, jadi i kurang dari sama dengan 3 atau 1 kurang dari 3, maka terus saja looping sampai bernilai false. Nah, untuk if di sini ada if di sini saya gunakan untuk koma, penggunaan koma ya. Nih. Jadi kalau misalkan i kurang dari nilai, maka kalau misalkan bernilai true akan menampilkan koma. Namun kalau misalkan false akan bernilaikan hanya spasi saja. Nah, ini kalau misalkan telah selesai, pada kondisi ini akan dicetak atau ditampilkan integer i. Jadi si integer i-nya itu dari sini ya, dari pengulangan. Terus koma, ini ya dari koma ini akan ditampilkan juga. Nah, akan ditampilkan di hasil. Nah, sebelumnya hasil di sini sudah kita implementasikan di atas, adalah output nih ya. Ini dari sini ya. Baik, selesai pada program for. Kita coba ya, kita coba running. Ini penggunaan mobile. Kita coba running kan, kita bisa lihat ya dari konsol apakah berhasil atau tidak. Masih menginstal APK. Nah, ini sukses katanya. Kita bisa lihat di tes. Kita buka kuncinya. Nah, kita masukkan angka 12. Ya, berhasil ya. 1 sampai 12. Oke. Lalu kita ganti 13. Ya, betul. Jadi untuk for selesai, kita akan tambahkan while. Nah, untuk while seperti halnya for, kita akan menambahkan dulu variabel button yang akan kita gunakan, yaitu pengulangan while dot set on click. Ini kita pilih ketik new, view dot on click listener, enter. Nah, akan tampil lagi ya set on click yang baru. Jangan lupa
pakai titik koma. Baik, untuk sintak while juga saya tidak akan menuliskannya karena batasan waktu juga. Saya akan mengkopikannya. Nah, ini adalah sintaknya. Nah, kita ganti di koma. Pada dasarnya sama seperti for, jadi saya menggunakan if untuk menampilkan koma. Dan untuk menampilkannya cetak, itu untuk menampilkan dari loopingnya, dan nilai variabel nilai untuk menginputkan data yang kalian masukkan. Kita lanjutkan ya. Jadi bacanya itu while, jika misalkan i atau 1 kurang dari sama dengan nilai yang kalian masukkan, maka dia akan lanjut ke sini, akan looping ke if. Jika 1 kurang dari nilai, maka akan menampilkan koma. Namun apabila bernilai false atau salah, akan menampilkan hanya spasi saja. Ya. Baik, di sini sebenarnya ada yang kurang ya, kalau tanpa kalian perhatikan. Jadi kalau misalkan ini di running, kemungkinan masih ada kesalahan, kemungkinan ya. Tapi nanti kita coba saja. Mudah-mudahan berhasil ya. Nih. Oh ya, save. Jadi kalau misalkan kalian lupa untuk menyimpan, jadi nanti apabila kalian di testing atau di running, pasti ada notifikasi untuk di save dulu. Jadi itu bisa mengurangi kalian lupa. Nah, kita lihat di konsolnya berhasil atau tidak ya. Lagi menginstal APK. Oh, berhasil. Kita lihat hasilnya ya. Ini hasilnya 12. Oke, sama. Kita masukkan 17 untuk for, sama. Dan kita masukkan 10 untuk while, sama. Jadi pada dasarnya pengulangan aplikasi pengulangan ini cukup mudah ya untuk kalian. Jadi kalian bisa desain lebih indah lagi pada tahap desainnya. Jadi ini hanya tampilan sederhana saja atau gambaran untuk kalian. Nah, mungkin itu saja ya tutorial pada pembuatan aplikasi berbasis mobile untuk pengulangan. Kita minimize saja. Ini adalah sintaknya. Ini adalah sintak dari pengulangan tadi. Sedikit ya. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama, kalian importkan dulu tool-tool yang akan kalian gunakan di ActivityMind seperti text view, edit text, button. Jadi kalian mesti importkan dulu di sini. Nih, di sini kalian importkan ya. Selanjutnya kalian gunakan variabel untuk edit text, button, dan lain-lain. Terus kalian pakai juga tipe data atau variabel juga di sini. Nah, baru kalian hubungkan antara input dengan ID yang kalian gunakan tadi, seperti ini ya. Ini misalkan dengan ID-nya. Terus pengulangan for dengan proses, itu nama ID bisa kalian cari di ActivityMind. Ini adalah sintak for. Nah, untuk pengulangan for, dan ini untuk pengulangan while-nya. Selesai. Mungkin itu saja ya tutorial dalam pengulangan, materi pengulangan.
tim produksi kami. Pertama itu Dendi Purnama ya, saya sendiri, ada Tresna, Hadi Wibawa, ada Lia, ada Wia, ada Susanti, Rahman, ada Aditya Dwi Nugraha. Nah, jadi ini adalah tim prod kami. Jadi sekarang saya akan menggunakan kelas, dikarenakan saya berasal dari kelas IFC 13. Selamat mencoba. Semoga kalian bisa paham ya, walaupun kalau misalkan kecepatan. Jadi selamat mencoba saja buat kalian. Terima kasih.